Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, babak final Piala Thomas akan menghadirkan kejutan besar dari sisi Indonesia yang tidak menurunkan ganda putra terbaiknya Marcus Gideon Kevin Sanjaya. Ada apa yang terjadi dan bagaimana kira-kira yang sudah disiapkan dengan line up untuk malam hari ini? Kami akan membahasnya langsung bersama mantan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat yang bergabung dari luar studio. Mas Taufik, selamat sore Mas, apa kabar? Sore, kabar baik. Ya, Mas. Mas Taufik, 19 tahun lamanya kita menantikan Piala Thomas lagi. Sekarang ada peluang yang begitu besar sudah ada di depan mata. Bagaimana kita bisa berharap dengan line up yang ada malam hari ini? Ya mungkin semua orang bertanya ya dengan tidak dimainkannya Gideon ya. Tapi saya rasa ini keputusan terbaik dari pelatih, tim manajer dan keputusan atlet-atlet yang lain juga. Karena biasanya sebelum sebelum bermain dikumpulin semua dan siapa susunan pemain single pertama, kedua, ketiga dan double siapa yang main. Saya rasa ini sudah yang terbaik. Nah, kita masyarakat pasti akan bertanya, tapi kita hanya bisa mendoakan dan mensupport tim Indonesia. Apalagi ini final gitu loh. Dan mereka saya rasa lebih tahu ya yang ada di sana. Ya, artinya mix and match pemain untuk disandingkan sebagai pasangan ini sebenarnya sudah ada strateginya ya, sudah ada skenario-nya ya, Mas? Pasti udah ada skenario dan ini bukan yang pertama kali ya. Maksudnya dulu saya juga ngalamin seperti itu juga. Maksudnya untuk tim ganda kebanyakan. Tapi kalau untuk tunggal hanya naik tunggal pertama, tunggal kedua, tinggal ketiga ke kedua hanya seperti itu aja. Tapi kalau untuk ganda ini sepertinya ada. Dan ini kan melihat juga kita ada lawan dari tim negara lain head to head-nya dengan siapa gitu. Apakah sering menang, apa sering kalah. Dengan di mix ini kan mereka juga tim lawan juga nggak tahu juga gitu loh. Karena ini kan pertandingan bergu, jadi kita tahu kalau yang memang menang semua, kalau kalah semua gitu loh. Nah inilah yang disusun untuk hari ini tim terbaik gitu. Jadi saya harap jangan jadi satu pertanyaan boleh, tapi ya sudah gitu loh. Ini yang terbaik dan kita dukung, kita support. Oke. Baik, secara keseluruhan kemudian bagaimana kondisi psikologis teman-teman di Denmark untuk malam hari ini? Kalau kita lihat misalnya tadi wawancara sebelum dengan Mas Taufik, ada Jojo yang begitu bersemangat, yang sangat optimistis. Apakah artinya ini memang merata atau tidak pertanyaannya? Karena ini kan kolektivitas tim. Bagaimana menjaganya supaya asa itu bisa benar-benar bisa tetap menyala dan bisa dimanfaatkan betul? Ya, saya berharap ini satu momen yang sangat bagus. Saya lihat kan dari babak awal di penyisihan grup di semifinal kemarin itu jadi satu pacuan. Ini apalagi ini udah final ya. Udah final ini saya harap mereka mentalnya lebih terpacu. Apalagi ini masyarakat bulu tangkis, masyarakat Indonesia sangat membebankan mereka untuk meraih yang terbaik, which is mereka dibebanin untuk bisa membawa Piala Thomas ke Indonesia setelah pergi kemana-mana 19 tahun lah ya, yang terakhir 2002. Tapi saya harap juga ini buat teman-teman, buat atlet tim Indonesia ini jadi motivasi yang lebih untuk di final ini. Saya harap ini juga mereka juga siapa sih yang mau kalah gitu kan, pasti mereka ingin memberikan yang terbaik. Apalagi tadi saya lihat juga Jojo yang sangat optimis dan saya harap keoptimisan itu jangan terlalu jadi berlebihan dan beban, memang harus di lapangan ya enjoy. Maksudnya main begitu aja dan main lepas aja, jangan ada beban yang lain. Udahlah yang lain anggap nggak ada gitu. Jadi pas di lapangan kita harus main secara secara lebih baik lagi dari kemarin dan motivasi yang lebih besar lagi. Apalagi ini udah final ya. Iya. Mas Taufik, kalau kita boleh membaca peluang dari masing-masing line up pemain yang sudah disiapkan, ada Ginting di awal, kemudian Jojo, kemudian tunggal kedua ada Jojo, kemudian terakhir ada Cesar. Head to head dari pemain-pemain Tiongkok yang akan dihadapi ini bagaimana Mas Taufik? Kita nggak bisa ngelihat head to head, kita nggak bisa ngelihat dari segi ranking ya. Kadang kan kalau dilihat dari ranking, mungkin kemarin di awal-awal juga ada Jojo kalah dengan negara lain. Kalau dilihat dari ranking, memang jauh gitu loh. Dengan head to head juga kemarin kan mungkin Jonathan seperti bilang 2 kali terakhir kan kalah juga. Tapi kemarin di semifinal dia bisa menang juga. Jadi ini nggak bisa lihat head to head seperti apa. Ini final. Di mana kita mentalnya lebih kuat,
di mana yang dibebankan dengan penonton masyarakat bahwa kita harus jadi juara, itu jadi motivasi lebih untuk buat pemain-pemain yang ada ini, buat pemain-pemain Indonesia ini gitu loh. Jadi kalau head to head kita nggak pengaruh ya, yang pasti siapa yang siap di final ini dia akan memenangkan pertandingan ini gitu. Ya, dan teman-teman tidak boleh hanya mengandalkan data catatan di atas kertas ya, karena sekali lagi tadi mental yang jauh lebih utama dan tadi bisa bermain secara relax, enjoy ya. Ya, maksudnya ya pasti semua ingin memberikan yang terbaik lah. Jadi jangan ada beban pikiran yang lain, pokoknya yang ada di pikiran satu poin dan yang memberikan yang terbaik sehingga menghasilkan kemenangan. Itu aja. Ya, ya. Kalau melihat kekuatan tim Tiongkok yang ada, line up-nya saat ini bagaimana, Mas Taufik? Saya rasa mereka juga itu memberikan yang terbaik ya. Tapi juga pasti orang bertanya juga di luar dugaan. Karena kan di situ juga kita dari awal nggak ngelihat dari pemain nomor pertamanya kan Chen Long mungkin nggak ikut juga. Tapi memang inilah yang terbaik buat mereka gitu. Mereka juga nggak mungkin menyertakan pemain di line up ini tanpa perhitungan yang baik. Dan mereka juga pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan itulah yang kondisinya siap untuk final ini gitu. Mas Taufik, satu hal lagi, kita ini Indonesia sedang di tengah sanksi, tidak bisa mengibarkan bendera merah putih karena masih dalam masa sanksi dari Badan Anti Doping Nasional. Apakah hal ini kalau menurut Anda bisa berpengaruh terhadap mental teman-teman yang bermain? Ya, saya juga mendengar berita itu. Mungkin ini satu catatan dan saya berharap banyak dengan pemain yang ada di sini. Abaikanlah berita itu, yang kita pikirkan berikan yang terbaik Piala Thomas Cup ini, karena dengan juara apapun nggak akan bisa merubah gitu loh. Kalau kita udah memberikan hasil antara di scoring dengan wadah, kita nggak boleh mengibarkan bendera. Memang itu sangat kecewa gitu kan buat rakyat Indonesia. Yang jadi pertanyaan ini, selama ini kemana aja kerjanya apa sih lah di Indonesia, pemerintah olahraga Indonesia kok sampai terbengkalai seperti ini gitu. Maksudnya kan malu gitu kan dengan kayak begini. Tapi untuk pemain-pemain tim Thomas Cup yang akan menghadapi final hari ini jangan sampai jadi beban. Biarlah itu gitu mengibarkan bendera iya apa enggaknya. Ya ini bukan urusan organisasi, ini urusan pemerintah. Ini udah urusan negara gitu loh. Justru kalau juara ini yang mengibarkan bendera itu organisasi kan, karena nanti akan bendera PBSI yang akan berkibar di situ, bukan bendera negara. Justru negara lah yang malu seperti ini gitu loh. Ya. Jadi ini jadi satu tantangan. Saya harap juga mereka jangan terbebani gitu kan. Yang pasti berikanlah yang terbaik. Biar itu ada yang ngurusin yang lain gitu. Ya, cuman jadi catatan kita sebagai orang awam, sebagai masyarakat. Tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan bagaimana kondisi mental teman-teman, psikologis teman-teman ketika ada sanksi ini. Apa yang kemudian harus segera dilakukan oleh pemerintah agar ini tidak mempengaruhi para pemain dimanapun sektor olahraganya? Ya, saya rasa khususnya untuk tim Thomas Cup ini, maksudnya saya jangan jadi ada beban ya. Biarlah, maksudnya setelah itu biar pemerintah PBSI sendiri memikirkan gimana cari jalan keluarnya gitu loh. Nah yang jadi saya harapan juga, maksudnya pemerintah cepatlah selesaikan ini. Selama ini jangan pemerintah, apalagi pemerintahan olahraga ini di bawah Kemenpora dan yang lain-lain itu, jangan kalau kita lagi bagus, mereka berbondong-bondong ke atas panggung untuk euforia gitu loh. Tapi yang detail ini kok nggak diperhatikan gitu loh. Kita nggak boleh menyelenggarakan multi-event, apa sih? Apa nggak malu negara sebesar ini dengan negara yang lain gitu loh. Ini kan hanya masalah doping, administrasi, apa kok bisa sampai lalai seperti ini. Mereka ini selama ini kerja, ya mereka juga terus terang, mereka digaji juga, saya paham juga gitu kan, mereka kerjanya seperti apa. Kok bisa sampai lupa gitu loh. Dan ini kan lebih penting gitu loh. Bahkan Thomas Cup ini lebih penting daripada yang PON kemarin, ini bawa negara. Kalau PON ini kan mengibarkan bendera daerah, membawa daerah. Tapi ini kan Indonesia gitu, yang nggak bisa dianggap hal yang kecil, sepele gitu. Nah mudah-mudahan kita juga berharap cepat selesai gitu, jangan cuman nanti nganggap enteng, nganggap waktunya masih panjang gitu loh. Kalau memang ada masalah kayak atlet yang berada di lapangan menjadi korban begitu ya? Nggak hanya atlet aja, mungkin atlet masih bisa main.
Tapi kan masyarakat Indonesia ini sayang kan, harusnya mengibarkan bendera putih, semua orang tahu bahwa ini tim Indonesia. Tapi kalau yang dikibarkan PBSI, misalkan, itu kan bendera yang lain kan mungkin negara lain nggak akan tahu bendera mana ini. Tapi ini kan negara besar Indonesia gitu loh. Jangan sampai mempermalukan diri gitu. Kalau atlet saya harap jangan jadi beban inilah, terutama yang ini bulu tangkis Thomas Cup ini, apalagi udah di final ini gitu loh. Biarlah orang lain yang memikirkan itu. Baik. Saya yakin mudah-mudahan juga teman-teman yang akan berlaga nanti di Denmark malam hari ini tidak memberikan aspek yang tadi kita bicarakan sehingga bisa bermain all out, relax, enjoy tanpa terbebani isu apapun. Mas Taufik Hidayat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!